Anemia adalah masalah kesehatan yang terjadi ketika tubuh kekurangan hemoglobin atau sel darah merah. Anemia bisa dialami oleh siapa saja, namun lebih rentan terjadi pada wanita, terutama ibu hamil. Umumnya, anemia saat hamil disebabkan oleh kekurangan zat gizi serta perubahan hormon tubuh yang dapat mempengaruhi produksi sel darah merah di dalam tubuh. Lalu, ada faktor resiko anemia pada ibu hamil itu yang pertama hamil kembar, morning sickness atau mual muntah di pagi hari, kurang mengonsumsi makanan yang mengandung zat besi dan asam folat tinggi. Lalu, ada tanda gejala pada anemia yang pertama itu tubuh terasa letih dan lesu terus-menerus, sesak napas, nyeri dada, sakit kepala, detak jantung tidak teratur, kuku, bibir, dan kulit tampak pucat. Setelah itu ada cara mencegahnya anemia pada ibu hamil itu yang pertama kita konsumsi vitamin B12 dan asam folat. Suplemen tersebut biasanya dianjurkan untuk ibu hamil dikonsumsi sebanyak 2-3 kali sehari. Lalu mengonsumsi makanan tinggi zat besi dan asam folat guna membantu proses produksi sel darah merah di dalam tubuh, seperti daging ayam, sayuran hijau, kacang-kacangan. Lalu selanjutnya yaitu memproduksi vitamin C seperti dari buah-buahan atau sayur-sayuran seperti brokoli, lalu ada pisang, stroberi, dan tomat. Ada mulai hidatidosa atau hamil anggur adalah pembentukan ari-ari atau plasenta yang tidak normal pada masa kehamilan. Lalu ada tanda dan gejala hamil anggur yang pertama itu perdarahan pada trimester awal, mual dan muntah sangat parah, perut terlihat membesar melebihi usia kehamilan, lalu ada nyeri panggul. Lalu, faktor resiko hamil anggur yang pertama itu berusia lebih dari 35 tahun. Saat hamil, resiko hamil anggur cenderung lebih tinggi pada wanita hamil di atas usia 35 tahun dibandingkan mereka yang hamil di bawah 30 tahun. Yang kedua itu pernah mengalami hamil anggur. Yang ketiga itu pernah mengalami keguguran. Seorang wanita yang pernah keguguran lebih beresiko mengalami hamil anggur dibandingkan yang tidak. Lalu, cara mencegah atau mengatasi hamil anggur yang pertama itu salah satu upaya untuk mempengaruhi resiko hamil anggur terjadi kembali adalah menunda kehamilan setidaknya 1 tahun setelah melakukan kuret untuk mencegah kehamilan atau menggunakan kontrasepsi manapun kecuali KB spiral. Hyperemesis gravidarum adalah mual dan muntah berlebihan selama hamil. Mual dan muntah atau morning sickness pada kehamilan trimester awal sebenarnya normal. Namun, pada hyperemesis gravidarum, mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan dapat menyebabkan dehidrasi. Untuk tanda dan gejala hyperemesis gravidarum diantaranya yang pertama itu mual dan muntah saat hamil yang bisa terjadi lebih dari 3-4 kali sehari. Lalu ada sakit kepala yang berlebihan, sangat sensitif terhadap bau dan jantung berdebar. Lalu, cara mencegah atau mengatasi hyperemesis gravidarum yang pertama itu mencukupi waktu istirahat untuk meredakan stres dan menghilangkan lelah. Yang kedua yaitu mengonsumsi makanan tinggi protein, rendah lemak, dan bertekstur halus agar mudah ditelan dan dicerna. Yang ketiga yaitu mengonsumsi makanan dalam porsi kecil tapi sering, dan menghindari makanan berminyak, pedas, dan berbau yang tajam dapat memicu rasa mual dan muntah yang berlebihan. Yang keempat yaitu memperbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Ada perdarahan antepartum. Perdarahan antepartum adalah perdarahan melalui vagina yang terjadi pada usia kehamilan lebih dari 24 minggu. Nah, untuk tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, darah keluar melalui vagina. Perdarahan ini dapat disertai dengan nyeri atau tidak. Nah, darah yang keluar melalui vagina ini seperti menstruasi, tapi lebih tepatnya
lebih parah dari perdarahan menstruasi ya. Nah, darah yang keluar melalui vagina, perdarahan ini dapat disertai dengan nyeri atau tidak. Lalu jika disertai dengan nyeri, kemungkinan perdarahan disebabkan karena robekan plasenta. Namun jika sebaliknya, kemungkinan besar penyebabnya adalah plasenta previa. Nah, yang selanjutnya itu ada timbulnya kontraksi rahim. Lalu untuk cara mencegah atau mengatasi perdarahan antepartum itu melakukan transfusi darah pada ibu, dikarenakan kan ibu mengalami perdarahan yang berlebihan atau yang disebabkan karena perdarahan antepartum. Jadi ibu harus melakukan transfusi darah yang disarankan oleh dokter. Kehamilan ektopik terganggu. Secara umum, kehamilan ektopik terjadi saat sel telur yang telah dibuahi sperma menempel pada tuba Fallopi, yakni saluran untuk membawa sel telur dari ovarium ke rahim. Kondisi hamil di luar kandungan bisa disebut sebagai kehamilan ektopik terganggu. Nah, bila ibu hamil sudah merasakan gejala seperti nyeri panggul atau perdarahan vagina ringan, itu artinya ibu mengalami kehamilan ektopik terganggu. Lalu, apabila sel telur yang dibuahi terus tumbuh, hal ini bisa menyebabkan pecahnya tuba Fallopi. Akibatnya bisa terjadi perdarahan hebat yang mengancam nyawa. Di sini ada tanda dan gejala kehamilan ektopik terganggu, yaitu kehamilan ektopik terganggu atau yang bergejala umumnya baru terjadi antara minggu keempat hingga ke-12 minggu. Adapun tanda yang dialami orang-orang dengan penyakit kehamilan ektopik terganggu yaitu bercak darah atau flek vagina yang tidak normal, kram pada salah satu sisi panggul, nyeri ringan pada perut, panggul dan punggung bawah, lalu sakit saat berhubungan intim, dan detak jantung yang cepat. Lalu di sini ada penyebab kehamilan ektopik terganggu. Yang pertama itu adanya jaringan perut yang terbentuk karena efek samping tindakan medis pada rahim sebelum kehamilan. Lalu penyakit menular seksual seperti klamidia dan gangguan hormon. Lalu untuk cara mencegah atau mengatasi kehamilan ektopik terganggu adalah cara terbaik untuk mencegah kehamilan ektopik terganggu adalah melakukan USG pada trimester awal, selain untuk memastikan benih berada di dalam rahim USG minggu ke-1 sampai minggu ke-12. Kehamilan juga membantu mendeteksi pertumbuhan pada janin abnormal. Abortus atau kegagalan adalah kematian janin di dalam kandungan secara mendadak sebelum kehamilan memasuki usia 20 minggu. Penyebab keguguran atau abortus yang pertama itu infeksi seperti penyakit menular seksual, yang kedua itu penyakit autoimun seperti sindrom antifosfolipid dan lupus, yang ketiga itu gangguan hormon, yang keempat itu hamil pada saat usia di atas 35 tahun, yang kelima itu riwayat keguguran lebih dari 2 kali, pola hidup yang tidak sehat seperti merokok dan kecanduan alkohol. Ada tanda dan gejala abortus, ialah yang pertama abortus insipiens, kondisi ketika janin masih utuh dan belum keluar, namun keguguran tetap tidak bisa dihindari dikarenakan mulut rahim telah terbuka. Ya, ada perdarahan saat hamil, nyeri atau kram perut. Yang kedua itu ada abortus inkomplet, keguguran yang terjadi ketika sebagian janin telah keluar dari rahim, yaitu ada perdarahan hebat, kram perut, keluarnya plasenta atau bagian tubuh janin dari rahim. Yang ketiga itu ada abortus komplet. Abortus komplet adalah kondisi berupa keluarnya seluruh jaringan janin dari dalam rahim. Mulut rahim telah terbuka, perdarahan vagina, nyeri perut seperti sedang melahirkan. Lalu ada abortus tak terduga. Abortus tak terduga, missed abortion, merupakan jenis keguguran yang terjadi ketika karena janin tidak berkembang dari awal. Gejala seperti jenis keguguran lainnya sehingga baru bisa terdeteksi saat melakukan pemeriksaan USG atau kontrol kehamilan. Yang kelima itu ada abortus berulang, adalah keguguran yang terjadi lebih dari 2 kali secara berturut-turut. Penyebabnya abortus berulang itu sering terjadi adalah kelainan genetik pada ibu hamil.
Lalu cara mencegah atau mengatasi abortus yaitu menjaga berat badan ideal, menjalani pola hidup sehat seperti menghindari asap rokok, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Lalu ada memeriksa kehamilan secara rutin dan mendapatkan vaksin yang dianjurkan oleh dokter untuk menghindari resiko infeksi. Yang pertama yaitu ada preeklamsi ringan. Biasanya tidak memiliki tanda dan gejala yang khas. Tanda ini bisa diketahui dengan hasil pemeriksaan medis, seperti peningkatan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg, kemudian peningkatan protein urin lebih besar atau sama dengan 300 mg per 24 jam. Ibu hamil dengan preeklamsi ringan memiliki pembuluh darah yang tidak berfungsi normal, sehingga bentuknya lebih sempit dan merespon sinyal hormonal secara berbeda. Hasilnya aliran darah yang masuk ke plasenta menjadi terbatas. Kemudian ibu hamil dengan preeklamsi ringan biasanya tidak sampai dirawat di rumah sakit. Namun kontrol tekanan darah tetap diperlukan sampai menjelang persalinan. Preeklamsi ringan dapat dipantau secara ketat dan pasien dapat beristirahat di rumah. Kemudian dengan sering mungkin untuk mengunjungi dokter kandungan sampai bayi siap untuk dilahirkan. Yang kedua yaitu adanya preeklamsi berat, ditandai dengan timbulnya tekanan darah tinggi 160/110 mmHg atau lebih, dan adanya peningkatan protein urin dan edema pada kehamilan usia 20 minggu atau lebih. Preeklamsi berat cukup jarang terjadi, hanya sekitar 1-2% kehamilan yang mengalami preeklamsi berat. Penyakit preeklamsi berat merupakan komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi 160/110 mmHg atau lebih, peningkatan kadar enzim hati, kemudian protein urin, nyeri ulu hati, gangguan penglihatan, dan nyeri kepala bagian depan yang berat. Kemudian perdarahan di bagian mata, adanya edema pada paru-paru. Kemudian yang ketiga yaitu adanya hipertensi gestasional. Jenis hipertensi yang cukup banyak dialami oleh ibu hamil, perlu diobati oleh dokter guna mencegah timbulnya masalah kesehatan yang lebih serius, baik pada ibu hamil maupun janin. Hipertensi ini terjadi ketika tekanan darah ibu hamil berada di atas angka 140/90 mmHg setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Kemudian ada penyebabnya yaitu menderita penyakit ginjal, diabetes, hipertensi, dan penyakit autoimun. Kemudian pernah mengalami hipertensi gestasional pada kehamilan sebelumnya, memiliki keluarga yang mengalami hipertensi gestasional sebelumnya. Kemudian gejala hipertensi gestasional yaitu sakit kepala, pandangan kabur atau sensitif terhadap cahaya, nyeri ulu hati atau perut bagian kanan, jumlah urin berkurang atau jarang buang air kecil, kemudian mual muntah, bengkak pada bagian tubuh seperti tungkai, tangan, dan wajah. Yang keempat yaitu hipertensi kronis, adanya peningkatan tekanan darah sejak sebelum kehamilan atau usia kehamilan lebih 20 minggu, atau jika baru didapatkan pada saat kehamilan akan menetap setelah 12 minggu pasca persalinan. Kemudian di sini ada gejala hipertensi kronis yaitu riwayat tekanan darah, sakit kepala, pusing yang tak kunjung reda, kemudian kelelahan, mimisan, dan adanya peningkatan detak jantung. Kemudian di sini ada penyebab hipertensi kronis yaitu genetik atau riwayat tekanan darah tinggi dari sebelum kehamilan, ibu hamil yang memiliki kebiasaan hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi alkohol berlebihan, hingga pola makan tinggi karbohidrat, natrium, dan lemak jenuh. Kemudian stres atau sering bergadang dan kurang tidur. Yang kelima yaitu ada superimposed preeklamsi, yaitu preeklamsi yang timbul pada wanita hamil yang sebelumnya telah terjadi hipertensi kronik atau timbulnya protein urin kurang lebih 300 mg per 24 jam pada wanita hamil setelah 20 minggu, di mana sebelum kehamilan 20 minggu tidak ada protein urin. Kemudian faktor resikonya yaitu penyakit autoimun, permasalahan pada pembuluhan darah, konsumsi makanan tidak sehat, dan faktor genetik.
Dan yang terakhir yaitu ada eklamsi, komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah tinggi dan kejang sebelumnya atau setelah persalinan. Kondisi gawat darurat ini bisa terjadi setelah penderitanya mengalami preeklamsi. Eklamsi umumnya jarang terjadi, tetapi harus segera ditangani karena dapat membahayakan nyawa ibu dan janin. Kondisi ini umumnya terjadi saat usia kehamilan mencapai 20 minggu atau lebih. Dan di sini ada penyebab eklamsi yaitu riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, riwayat preeklamsi atau eklamsi dalam keluarga, hamil di usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun. Kemudian adanya riwayat penyakit diabetes, penyakit ginjal, anemia sel sabit, kemudian obesitas, serta penyakit autoimun. Kemudian gejala eklamsi yaitu kejang yang terjadi sebelum atau selama atau setelah persalinan. Eklamsi selalu terjadi setelah preeklamsi, sementara preeklamsi sendiri dapat timbul sejak kehamilan mencapai usia 20 minggu. Masa kehamilan selanjutnya yaitu kehamilan dengan parut uterus. Kehamilan dengan parut uterus adalah kehamilan pada pasien yang pernah mengalami seksual sesar pada kehamilan sebelumnya atau pernah mengalami operasi pada dinding rahim, misalnya myomectomy. Diagnosis kehamilan dengan parut uterus diketahui dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang menunjukkan adanya luka parut di abdomen bawah. Parut uterus biasanya didapati dari bekas seksual sesar, myomectomy, ataupun ruptur uteri. Untuk kasus persalinan dengan parut uterus, persalinan harus dilakukan di rumah sakit dengan peralatan yang memadai. Riwayat persalinan memiliki pengaruh yang besar terhadap kejadian SC. Hal ini dikarenakan ibu dengan riwayat SC memiliki parut pada uterus sehingga bila dilakukan persalinan spontan dapat menimbulkan resiko terjadinya ruptur uterus. Ruptur uteri adalah kondisi ketika timbul robekan pada dinding rahim ibu hamil. Kondisi ini bisa terjadi karena pergerakan bayi pada jalan lahir saat persalinan normal yang memberikan tekanan yang terlalu kuat atau dipicu oleh bekas luka sesar atau riwayat operasi pada rahim sebelumnya. Ketika ibu hamil mengalami ruptur uteri, janin dapat berpindah ke rongga perut ibu. Itulah mengapa dokter seringkali menyarankan ibu hamil untuk menghindari vaginal birth after sesar, disingkat VBSC, atau persalinan normal setelah sesar. Adapun beberapa gejala ruptur uteri pada ibu diantaranya yaitu perdarahan hebat dari vagina, kontraksi melambat atau bahkan berhenti, kekuatan otot rahim menghilang, nyeri perut yang hebat secara tiba-tiba, nyeri hebat pada area bekas luka operasi rahim, tekanan darah menurun drastis, denyut jantung meningkat, penonjolan di perut bawah dekat tulang kemaluan, dan juga persalinan normal tidak berhasil diselesaikan karena hilangnya kontraksi rahim. Ruptur uteri ini dapat membahayakan ibu maupun janin, sehingga perlu segera ditangani. Ruptur uteri adalah kondisi darurat yang perlu ditangani dengan cepat. Jika janin tidak dikeluarkan dalam waktu 10-40 menit, kondisi tersebut dapat menyebabkan janin kekurangan oksigen, bahkan kematian. Untuk mengatasinya, dokter akan mengutamakan keluarnya bayi melalui prosedur operasi sesar. Apabila tidak segera ditangani, ruptur uteri dapat menyebabkan perdarahan hebat dan membuat ibu mengalami shock hipovolemik yang bisa berujung pada kematian ibu maupun janin. Penyakit selanjutnya yaitu malpresentasi atau malposisi janin. Malpresentasi janin adalah kondisi ketika bagian janin yang masuk ke dalam jalan lahir menjelang persalinan bukan ubun-ubun. Pada kondisi ini, bagian tubuh janin yang berada di jalan lahir bisa wajah, bokong, atau kaki. Presentasi janin normal dan paling aman untuk persalinan melalui vagina adalah ubun-ubun bagian depan atau cephalic occiput anterior. Janin yang mengalami malpresentasi tidak berada dalam posisi tersebut. Kondisi ini tidak membuat ibu bersalin dengan normal, sehingga perlu menjalani operasi sesar. Malpresentasi janin dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama
ubun-ubun belakang atau cephalic occiput posterior. Pada presentasi ini, posisi kepala janin berada di jalan lahir, tetapi wajah janin menghadap ke perut ibu sehingga ubun-ubun tidak terlihat. Pada sebagian besar kasus, presentasi ini tidak berbahaya dan bayi bisa terlahir dengan selamat melalui persalinan vagina. Namun, terkadang janin sulit keluar dari vagina sehingga perlu dilakukan operasi sesar. Yang kedua yaitu presentasi sungsang. Pada presentasi sungsang, bagian tubuh yang terletak di jalan lahir adalah kaki atau bokong janin, sedangkan kepala janin berada di bagian atas. Yang ketiga, presentasi lintang, ditandai dengan posisi janin yang horizontal atau melintang di dalam rahim. Pada kondisi ini, posisi kepala bayi terletak di sebelah kanan atau kiri perut ibu, sedangkan bagian tubuh janin yang menghadap ke jalan lahir bisa punggung, bahu, atau perut. Yang keempat, presentasi majemuk. Compound presentation atau presentasi majemuk ditandai dengan posisi tangan, lengan, atau kaki janin terletak di sebelah kepala janin. Biasanya, janin dengan presentasi ini bisa dilahirkan melalui vagina karena bagian tubuh yang menyertai kepala janin akan masuk kembali ke dalam rahim saat proses persalinan. Namun, jika tangan atau lengan janin telah melewati bagian kepala, dokter akan menyarankan operasi sesar. Yang kelima, presentasi dahi atau wajah. Pada presentasi ini, bagian tubuh janin yang terletak di jalan lahir adalah dahi atau wajah, sehingga bagian kepala janin seperti mendongak. Umumnya, janin dengan presentasi ini beralih posisi ke presentasi ubun-ubun secara alamiah pada pembukaan kedua persalinan. Presentasi dahi atau wajah merupakan jenis malpresentasi janin yang paling jarang terjadi. Kemudian, penyebab dan faktor risiko malpresentasi apa aja sih? Yang pertama yaitu kehamilan kembar atau lebih, yang kedua riwayat persalinan prematur, yang ketiga ukuran tulang panggul ibu yang sempit, yang keempat kadar air ketuban terlalu banyak atau terlalu sedikit, kemudian pertumbuhan benjolan tidak normal di dalam rongga rahim seperti miom, yang keenam kelainan bentuk rahim, yang ketujuh kelainan pada janin, dan yang kedelapan yang terakhir yaitu placenta previa. Periksa kehamilan Anda secara rutin ke dokter. Kemudian, pengobatan malpresentasi janin. Pengobatan malpresentasi janin bisa berupa non-medis dan medis. Terkadang, malpresentasi janin bisa diatasi dengan terapi non-medis bila masih jauh dari waktu persalinan. Pengobatan non-medis pada malpresentasi janin diantaranya yaitu yang pertama senam mengangkat panggul, yang kedua puppy pose, yang kedua word learning inversion, yang keempat terapi musik atau cahaya. Selanjutnya, pengobatan medis pada malpresentasi janin. Pada kondisi ini, dokter akan melakukan prosedur ECV atau External Cephalic Version pada usia kehamilan 37 atau 38 minggu. Dalam prosedur ECV, dokter akan memberikan pijatan di perut pasien dengan bantuan USG. Tujuannya adalah untuk mengarahkan kepala janin ke posisi jalan lahir selama prosedur ECV dilakukan. Pasien mungkin akan merasakan sedikit nyeri akibat pijatan tersebut. Masa kehamilan selanjutnya yaitu kehamilan ganda atau bisa disebut dengan hamil kembar. Kehamilan ganda adalah kehamilan dengan janin lebih dari satu. Ibu hamil kembar lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan sehingga perlu menjalani kontrol kehamilan lebih sering. Pengenalan dini tentang ciri-ciri kehamilan kembar dan pemeriksaan kehamilan rutin ke dokter merupakan upaya menjaga kehamilan kembar dari risiko komplikasinya. Pengenalan dini tentang ciri-ciri kehamilan kembar dan pemeriksaan kehamilan rutin ke tenaga kesehatan merupakan upaya menjaga kehamilan kembar dari resiko komplikasi. Pada ibu hamil kembar, tanda-tanda kehamilan, terutama morning sickness, lebih berat dibandingkan kehamilan tunggal. Selain itu, pada beberapa ibu hamil kembar, pergerakan janin bisa muncul lebih awal daripada kehamilan tunggal. Rasa lelah yang dialami mungkin lebih parah. Hal ini disebabkan oleh upaya tubuh ibu dalam memberikan nutrisi kepada dua janin atau lebih. Nyeri hebat pada payudara, ukuran perut lebih besar dibandingkan pada hamil tunggal,
dan juga nafsu makan yang meningkat. Ada beberapa komplikasi yang dapat terjadi dari kehamilan ganda ini. Pada janin, komplikasi yang bisa terjadi antara lain yaitu yang pertama, lahir secara prematur. Kemudian yang kedua, berat badan lahir rendah. Yang ketiga, terjadinya kelainan kongenital terutama pada bayi kembar identik dan janin lebih dari 2. Keempat yaitu intrauterine growth restriction atau IUGR. Kemudian janin terlilit tali pusar. Kemudian twin-to-twin transfusion syndrome atau TTS terutama pada janin yang berbagi plasenta. Kemudian vanishing twin syndrome yaitu kondisi ketika salah satu janin kembar menghilang di dalam kandungan. Lalu yang terakhir yaitu lahir meninggal. Selanjutnya, sementara pada ibu, hamil kembar dapat meningkatkan terjadinya komplikasi. Di antaranya yaitu yang pertama keguguran, yang kedua diabetes gestasional, yang ketiga preeklamsia, yang keempat hiperemesis gravidarum, yang kelima placenta previa, yang keenam anemia, yang ketujuh perdarahan ketika atau setelah persalinan. Selanjutnya, pencegahan terjadinya komplikasi hamil kembar. Yang pertama, upaya yang dapat ibu lakukan yaitu kontrol kehamilan secara rutin, terutama pada trimester kedua dan ketiga. Yang kedua, terapkan pola makan sehat, bergizi lengkap dan seimbang. Yang ketiga, konsumsilah suplemen yang disarankan oleh tenaga kesehatan, dokter atau bidan secara rutin. Penyakit masa kehamilan selanjutnya yaitu IUFD atau intrauterine fetal death. IUFD ini adalah kondisi kematian janin dalam kandungan. IUFD atau bayi lahir mati yang disebut juga stillbirth adalah istilah medis ketika bayi meninggal dalam kandungan setelah minggu ke-20 kehamilan. IUFD adalah hal yang berbeda dengan keguguran. Keguguran merupakan kematian janin dalam kandungan sebelum usianya mencapai 20 minggu atau pada trimester pertama. Sementara stillbirth atau IUFD adalah kematian janin di atas usia 20 minggu atau pada trimester 2 dan 3. Kemudian ada pun tanda gejala dari IUFD ini yaitu yang pertama berkurangnya gerakan janin. Normalnya gerakan janin itu terasa minimal 10 kali dalam 2 jam. Kemudian ibu merasa kram pada perutnya, lalu infeksi atau demam tinggi, tidak ada gerakan janin atau detak jantung yang terlihat pada USG, terasa nyeri perut, dan yang terakhir yaitu perdarahan atau adanya bercak keluar dari vagina. Lalu, apa sih faktor penyebab stillbirth? Faktor penyebab stillbirth atau IUFD adalah yang pertama, ketidakcocokan resus. Adanya ketidakcocokan resus atau darah antara ibu dan bayi dapat menjadi salah satu faktor IUFD, di mana hal ini umumnya terjadi dari pernikahan ras yang berbeda. Kemudian yang kedua, bayi terlilit tali pusar. Yang ketiga, kondisi yang diidap ibu. Ketika ibu hamil memiliki penyakit seperti hipertensi, gangguan imunitas tubuh, diabetes, kurang gizi, listeriosis, toksoplasmosis, rubella, atau kondisi medis lainnya. Hal tersebut bisa membuat janin mati dalam kandungan. Infeksi lain yang bisa menjadi penyebab IUFD juga adalah malaria, HIV, dan juga sifilis. Ketika mengalami preeklamsi juga bisa mengurangi aliran darah ke janin melalui plasenta sehingga bisa memicu terjadinya IUFD. Yang keempat yaitu usia ibu saat mengandung. Ibu hamil yang sudah menginjak usia di atas 35 tahun atau kurang dari 15 tahun lebih rentan mengalami kondisi ini. Yang ke-6 yaitu pola hidup buruk sang ibu. Ketika ibu hamil mengalami obesitas atau memiliki pola hidup yang tidak sehat seperti mengonsumsi minuman beralkohol atau merokok saat hamil, hal tersebut bisa memicu stillbirth atau IUFD. Ada beberapa hal yang dapat mencegah terjadinya IUFD. Di antaranya yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, yang kedua menjaga pola makan yang sehat,
Yang ketiga, menghindari obat dan aktivitas yang membahayakan kehamilan. Dan yang keempat, menjaga kebersihan dan kesehatan ibu hamil untuk mencegah terjadinya infeksi. Penyulit masa kehamilan selanjutnya yaitu ketuban pecah sebelum waktunya atau disingkat dengan KPSW. Ketuban pecah sebelum waktunya adalah salah satu penyebab utama kelahiran sesar. Ketuban pecah dini merupakan istilah yang digunakan untuk wanita hamil yang mengalami pecahnya ketuban sebelum waktu untuk melahirkan. Kondisi ini dibagi menjadi dua, yaitu ketuban pecah dini yang terjadi saat usia kehamilan belum menginjak 37 minggu atau di atas 37 minggu. Ketuban pecah dini yang terjadi di bawah 37 minggu disebut dengan preterm premature rupture of membrane (PPROM). Sedangkan ketuban pecah dini yang terjadi saat usia kehamilan di atas 37 minggu dikenal dengan premature rupture of membrane atau disingkat PROM. Ibu hamil wajib mengetahui gejala-gejala ketuban pecah dini agar bisa mengenali saat mengalami kondisi ini. Ibu hamil yang mengalami ketuban pecah dini umumnya merasakan keluarnya cairan yang terjadi secara tiba-tiba, tidak dapat ditahan dan tidak disertai dengan rasa mulas pada perut. Cairan ketuban normal ditandai dengan berwarna jernih dan tidak berbau. Namun, cairan ketuban juga dapat berwarna keruh, mirip seperti air kelapa muda, akibat bercampur dengan lanugo atau rambut halus pada janin. Hal ini terjadi karena cairan ketuban mengandung vernik caseosa, yaitu lemak pada kulit bayi. Ibu yang tidak mendapatkan penanganan segera beresiko mengalami komplikasi seperti infeksi kuman dan bakteri dari luar, persalinan prematur, gangguan peredaran darah atau tali pusar tertejan yang menyebabkan kondisi gawat sampai kematian janin. Kondisi ini biasanya mengintai wanita yang sedang mengandung bayi kembar atau memiliki riwayat persalinan prematur. Selain itu, hubungan intim yang tidak sehat mengalami perdarahan pada vagina atau tingkat keasaman vagina juga bisa meningkatkan risiko ketuban pecah dini. Menurut studi dari Amerika, Family Physician, faktor lain yang meningkat Menurut studi dari Amerika, Family Physician, faktor lain yang meningkatkan peluang terjadinya ketuban pecah dini yaitu yang pertama, selaput ketuban tipis. Menurut studi dari Amerika, Family Physician, faktor lain yang meningkatkan peluang terjadinya ketuban pecah dini yaitu yang pertama, selaput ketuban tipis kurang dari 39 mm. Yang kedua, kadar CRH atau cortisotropin releasing hormone maternal tinggi. Hal ini dapat terjadi apabila ibu hamil mengalami stres. Yang ketiga, kebersihan yang kurang baik, misalnya infeksi pada MIS-P, keputihan, jumlah cairan ketuban yang sangat banyak. Yang keempat, kelainan mulut rahim seperti incompetent cervix, yaitu suatu kondisi ketika mulut rahim mengalami pembukaan dan penipisan sebelum waktunya, sehingga janin tidak bisa lagi tertahan dan mengakibatkan terjadinya keguguran atau kelahiran prematur. Kondisi ini harus segera ditangani oleh tenaga kesehatan, sehingga ibu yang mengalami ketuban pecah dini harus segera dibawa ke rumah sakit atau tenaga kesehatan terdekat. Halo bunda-bunda, saya akan menjelaskan tentang polyhydramnion dan oligohydramnion. Yuk simak baik-baik. Nah, polyhydramnion itu kondisi penumpukan air ketuban yang berlebihan selama masa kehamilan. Sedangkan oligohydramnion itu kondisi air ketuban yang berada pada kadar terlalu rendah sehingga dapat menimbulkan komplikasi pada bayi dalam kandungan. Penyebab dari polyhydramnion pada kondisi normal
Kolom air ketuban akan meningkat secara perlahan sejak awal kehamilan hingga mencapai jumlah maksimal sekitar 800 ml sampai ke 1 liter pada minggu ke-34 hingga ke-36. Pas, nyeri ulu hati, gangguan pencernaan, tegang atau kondisi rahim, buang air kecil berkurang, sulit merasakan gerakan janin. Selanjutnya, stretch mark di kulit. Pencegahan polihidramnion, wanita yang mengidap diabetes perlu mengontrol kadar gula darah dengan baik. Bisa juga dengan vaksinasi sebelum hamil agar terhindar dari infeksi selama kehamilan. Saya juga akan menjelaskan tentang IUGR atau kondisi ketika pertumbuhan janin di dalam kandungan terhambat. Penyebab IUGR, yang pertama, ibu menderita penyakit anemia, diabetes, penyakit jantung. Selanjutnya yang kedua, dalam kondisi hamil, ibu masih merokok dan kecanduan alkohol. Selanjutnya terjadi permasalahan pada rahim dan plasenta. Yang terakhir ada kelainan bawaan atau cacat lahir. Gejala IUGR, yang pertama ada hasil ultrasound atau USG tidak normal. Hormon kehamilan lebih rendah dari seharusnya. Tidak ditemukan detak jantung. Tidak ada pergerakan janin. Untuk pencegahannya, periksa rutin agar bisa melihat perkembangan ibu dan janin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makrosomia atau kondisi ketika bayi lahir dengan berat badan lebih dari 4 kg. Penyebab makrosomia, penyebab utama adalah diabetes yang baru terjadi saat hamil atau diabetes gestasional maupun riwayat diabetes sebelum hamil, bisa disebut dengan diabetes pregestasional. Gejala makrosomia yaitu tingginya ukuran fundus, usia kehamilan lebih dari 40 minggu, jumlah air ketuban yang terlalu banyak atau polihidramnion. Untuk pencegahannya, menjalani kontrol kehamilan secara rutin untuk memantau kondisi janin, mengontrol kadar gula darah jika menderita diabetes, mempertahankan pertambahan berat badan yang normal ketika hamil, berolahraga secara rutin, mengonsumsi pola makan bergizi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang berkurangnya gerakan janin atau tidak terasa. Jika gerakan janin tidak dapat dirasakan, bisa saja normal terjadi, misalnya saat janin sedang tidur. Tetapi gerakan janin yang tidak terasa dalam jangka waktu yang lama bisa saja menjadi pertanda janin mengalami gangguan. Penyebab janin tidak bergerak. Yang pertama, menurunnya kualitas plasenta, kontraksi yang terus-menerus, ada penyakit pada ibu hamil, ketuban pecah dini. Cara mengatasi janin yang tidak bergerak. Yang pertama, membuat suara gaduh. Bunda-bunda bisa menyetel musik dengan suara kencang atau membesarkan volume televisi untuk melihat apakah ada respon gerakan dari dalam sana. Yang kedua, minum sesuatu yang dingin. Air yang dingin bisa mengubah temperatur di dalam tubuh ibu hamil dan si kecil mungkin bisa merasakan perubahan tersebut. Selanjutnya, berhenti bergerak. Ketika tubuh mama terus bergerak, si kecil mungkin merasa seperti diayun sehingga membuatnya pulas tertidur. Selanjutnya, posisi tidak nyaman. Coba posisikan diri bunda pada kondisi yang bisa membuat tubuh menjadi tidak nyaman. Yang terakhir, bisa melakukan berbaring pada sisi kiri tubuh. Posisi ini bisa memperlancar sirkulasi darah, yang mana hal ini dapat memicu janin menjadi lebih aktif bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelainan dalam lamanya kehamilan. Yang pertama ada prematur. Prematur adalah persalinan yang terjadi pada kehamilan kurang dari 37 minggu, antara 20 sampai 37 minggu atau dengan berat janin kurang dari 2.500 gram. Bayi prematur adalah bayi baru lahir dengan umur kehamilan 37 minggu atau kurang saat kelahiran.
Selanjutnya ada etiologi prematur atau kondisi yang menimbulkan partus preterum. Hipertensi, perkembangan janin terhambat, solusio plasenta, placenta previa, ketuban pecah dini, kehamilan ganda, cervix incompetent. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi prematuritas. Yang pertama ada anemia. Selanjutnya jarak persalinan yang terlalu dekat, pekerjaan yang terlalu berat saat hamil, umur ibu, sosial ekonomi, antenatal care. Cara penanganan persalinan preterm, yang pertama ada penanganan umum. Penanganan umum itu lakukan evaluasi cepat keadaan ibu. Upayakan melakukan konfirmasi umur kehamilan bayi. Prinsip penanganan, coba hentikan kontraksi uterus atau persalinan berjalan terus dan siapkan penanganan selanjutnya. Selanjutnya ada postamatur. Postamatur ialah kehamilan yang berlangsung lebih dari 42 minggu, dihitung berdasarkan rumus Nagel dengan siklus haid rata-rata 28 hari. Etiologinya itu pasti belum diketahui, tapi ada yang menyebabkan. Faktor penyebabnya adalah faktor hormonal. Selanjutnya